Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh bersama-sama. Amin. Adik-adik, kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 361. Hari Minggu, hari yang mulia. Kidung Ceria nomor 361. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu pada minggu pagi ini untuk kami beribadah bersama-sama. Berkatilah ibadah kami pada minggu pagi ini. Kau juga akan memberikan khusus kepada adik-adik sehingga adik-adik dapat konsentrasi penuh untuk mengikuti ibadah pada pagi ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan benar. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur puji-pujian yang terdapat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Aku akan membacakannya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa
dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Cindy. Kini tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Kita akan membaca Alkitab, kita mendengarkan cerita, dan kita mencoba merenungkannya untuk menjadi refleksi bagian kehidupan kita setiap saat. Dibuka Alkitabnya, bacaan kita pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kitabnya Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua, ayatnya 6-16. Dibuka dulu Alkitabnya, disiapkan Hakim-Hakim 2 ayat 6-16. Kalau udah ketemu, dibiarkan terbuka. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berkata-kata kepada kami, mengajarkan tentang kehidupan yang benar kepada kami. Dan mampukan kami ya Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca bersama-sama kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Demikian bunyinya. Dari penindasan Firaun dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Tuhan memakai Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Kemudian ketika dikejar oleh tentara Firaun, melalui Musa pula Tuhan membuat Israel berhasil melewati laut Tiberau yang terbelah dua. Masih ingat ceritanya? Lepas dari kejaran tentara Firaun, bangsa Israel masih harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun untuk kemudian masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Setelah Musa, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Ya, ingat ya. Setelah Musa, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Tuhan memakai Yosua untuk membawa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, setelah Yosua mati, bangsa Israel hidup tanpa pimpinan, tanpa seorang pemimpin. Ketika itu Tuhanlah yang memimpin Israel langsung. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel hidup jauh dari Tuhan, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa Baal. Akibatnya apa? Tuhan marah. Tuhan murka atas Israel, dan Tuhan membiarkan bangsa Israel jatuh ke tangan perampok. Bangsa Israel kalah. Adik-adik dapat baca tadi dalam bacaan kita ya.
Sampai akhirnya di ayat 16 dari bacaan kita tadi, Tuhan membangkitkan, Tuhan memunculkan, Tuhan memanggil orang-orang pilihannya untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel, yang tugasnya adalah memimpin Israel untuk hidup takut dan taat akan Tuhan. Hakim-hakim jugalah yang memimpin Israel untuk mampu mempertahankan dirinya, melindungi dirinya, dan berperang melawan musuh-musuhnya. Tuhan menolong Israel melalui membangkitkan hakim-hakim. Adik-adik, Tuhan yang mengasihi Israel adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan merawat, menjaga, memelihara, dan mengingatkan kita ketika kita salah. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tentunya kita juga mengasihi Tuhan, kan? Buktinya apa? Mari kita nyatakan keinginan kita mengasihi Tuhan melalui tindakan-tindakan nyata, yaitu dengan misalnya menghargai sesama. Menghargai sesama juga merupakan bukti ketaatan kita yang artinya kita mengasihi Tuhan. Adik-adik kritis. Ketika mengkritisi sesuatu, lakukan hal itu dengan sopan, dengan santun. Sehingga kritik kita itu membangun, menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang berarti buat orang lain, bukan menyakiti mereka. Adik-adik kreatif. Lakukan segala hal yang kreatif dengan penuh kreativitas, dengan kecerdasan yang adik-adik miliki, tapi jangan menyakiti orang lain. Adik-adik pintar gambar, buatlah gambar yang baik. Adik-adik bisa menulis puisi atau menulis artikel, buatlah tulisan-tulisan yang membangun orang lain, bermanfaat buat sesama. Adik-adik bisa membuat status di medsos adik-adik, di akun medsos adik-adik. Buatlah status-status yang baik, yang tidak menyakiti teman, tidak menyakiti orang lain. Bahkan sebaliknya, justru buatlah status-status yang menggembirakan orang lain, yang membangun orang lain, yang menghibur orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Contoh lain apalagi? Dengan kita menghargai sesama, itu kita sudah menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Contoh lain apalagi adik-adik? Kita akan beraktivitas nanti yang meminta kita untuk melakukan hal-hal yang merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ingat, kita mengasihi Tuhan karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Adik-adik yang hidup di zaman masa kini, di zaman milenial, di zaman era teknologi yang sangat canggih, adalah juga generasi yang dikasihi Tuhan, yang juga mengasihi Tuhan. Jadilah anak-anak masa kini yang hidup taat kepada Adik-adik, tadi sudah dengarkan cerita dari Cindy tentang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitasnya yaitu adik-adik dapat mengekspresikan cara mengasihi Tuhan. Misalnya, dengan cara membuat gambar, merekam video, atau merekam TikTok. Adik-adik dapat mengirimkan karyanya kepada grup WhatsApp Anak Tanggung. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Nazaret. Kiranya Tuhan memberkati setiap petugas-petugas dan pendeta-pendeta yang bertugas di ibadah hari Minggu ataupun hari Rabu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaatnya, baik yang sakit atau yang dalam pemulihan. Kiranya mereka bisa sembuh kembali. Dan kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat yang menjadi tim medis ataupun relawan penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkatilah teman-teman kami yang baru saja naik kelas. Kiranya Tuhan dapat membimbing mereka sampai mereka naik kelas lagi. Tuhan berkatilah pandemi ini
agar dapat selesai berakhir dan kami dapat berkumpul. Kami berdoa, dengarlah doa kami ini ya Tuhan, yang juga telah mengajarkan kami doa. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat yang besar bagi pelayanan kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita dengarkan berita atau warta PA. Warta PA adalah tentang Widya Wisata online secara serial dari tanggal 4 Juli sampai 11 Juli. IMPA diadakan seperti biasa hari Minggu tanggal 12. Kegiatan WW ini tidak dikenakan biaya. Jadi, Mama dan Papa, adik-adik pekat PA, guna mendukung kegiatan WW ini disediakan pendukung kegiatan untuk pengganti pembelian kuota dan bahan cooking class bagi setiap anak yang mendaftar dan ikut berpartisipasi yang mendapatkan 50.000. So, pastikan adik mendaftar dan ikut dalam rangkaian acaranya. See you. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah hari Minggu kita akan kita sudahi. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik silakan sampaikan kepada orang-orang terdekat adik-adik yang adik-adik sayangi. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah hari Minggu kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 199, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kidung Ceria 199, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Ayo adik-adik, kita menyanyi sama-sama ya. Tuhan Yesus, dan cinta kasih-Nya.
suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan terima kasih-Nya. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk kita selesaikan ibadah kita. Kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah Engkau sertai di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan Yesus yang baik, kami terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman Tuhan kepada kami. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada siang hari ini kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi. Halo adik-adik, ada pengumuman loh adik-adik. Kita akan mengadakan widya wisata. Tapi widya wisata kita kali ini berbeda loh, yaitu widya online wisata. Nah, kali ini acaranya akan dibagi menjadi 3, yaitu pada tanggal 4 Juli akan ada games pada tiap kategori, mulai jam 10 sampai jam 12. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli akan ada cooking class mulai jam 10 sampai jam 12. Dan yang terakhir, Minggu 12 Juli kita akan IHMPA online bersama mulai jam 8:30 sampai jam 10. Dan yang spesialnya, kita akan bertemu via aplikasi Zoom loh. Catat tanggalnya ya adik-adik. Jangan lupa ikut dan daftar melalui Ciagata. Batas pendaftarannya tanggal 30 Juni 2020. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Yuk daftar dan ikutan. Bye-bye.